Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Ya. Untuk yang belum ngedit namanya di Zoom, di rename ya. Name dulu, kemudian baru nama sesuai dengan absen. Oke. Hari ini merupakan pertemuan ke-9 kita setelah UTS kemarin. Kira-kira untuk pertanyaan di UTS kemarin ada yang merasa kesulitan enggak? Enggak? Oke, baik. Ada? Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Oke, baik. Jadi untuk UTS kemarin itu semacam nge-review materi kita sebelumnya ya. Jadi kalau kalian buka catatan kalian pasti semuanya ada di situ. Oke, baik. Untuk hari ini niatnya saya akan memberikan materi terkait uji asumsi. Nah, untuk uji asumsi sendiri ini lanjutan dari pengumpulan data ya. Jadi kasarannya setelah kita mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah menggunakan uji asumsi ini dulu, kemudian baru masuk nantinya ke tahapan selanjutnya yaitu pengujian yang sesungguhnya. Gitu. Sebelumnya saya share materi dulu. Jadi sebelum masuk ke uji asumsi, saya mau nge-review dulu terkait materi kemarin ya, terkait teknik pengumpulan data. Jadi kemarin kan di materi yang sudah saya share bahwasanya untuk macam-macam teknik pengumpulan data sendiri itu ada 5. Yang pertama ada metode angket, kemudian ada metode wawancara, metode observasi, dokumenter, dan yang terakhir adalah penelusuran data online kayak gitu. Ataupun penelusuran data yang nantinya kita ngambil dari tempat penelitian kita. Bisa online, bisa langsung ngambil dari tempat penelitian kita. Nah, untuk sebelum masuk ke macam teknik pengumpulan data ini, harusnya kita mengenal dulu namanya ini, data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer sendiri itu merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dan ngambilnya itu di tempat penelitian kita. Misal, jika ada judul penelitian tentang kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Caruban Ngawi seperti itu. Nah, kita kan berarti butuh data, butuh data real ya terkait tentang kecelakaan yang kita nantinya perlu ambil di kantor kepolisian setempat. Berarti kalau tempatnya di ruas jalan Caruban Ngawi, kita nantinya perlu data di kepolisian daerah Caruban dan kemudian di Ngawinya kayak gitu. Itu namanya data primer. Kemudian untuk data sekunder, ini data yang diambil oleh orang lain dan melalui proses statistik. Maksudnya di sini, kalau misalkan judul tersebut terkait karakteristik kecelakaan lalu lintas itu ya, nah kita kan perlu mengenal namanya variabel dan subvariabel. Ini kayaknya saya belum memberikan juga. Nanti kita bahas next pertemuan selanjutnya ya. Saya tulis di sini dulu terkait contohnya tadi biar nggak bingung. Nah, misalkan seperti ini. Jadi variabel utamanya itu adalah karakteristik kecelakaan lalu lintas ini. Dalam setiap variabel kita nantinya akan mengenal namanya subvariabel. Nah, kebetulan untuk subvariabel dari karakteristik kecelakaan lalu lintas ini, salah satunya itu yang pertama jenis tabrakan, jenis kecelakaannya. Kemudian yang kedua ini pengemudinya. Jadi pengemudinya ini berjenis kelamin apa, kemudian yang ketiga cuaca saat kejadian.
cuaca saat kejadian. Salah satunya ini ya, ada banyak, ada 9. Nah, biar bisa tahu, sayanya juga tahunya dari jurnal ya, baca jurnal, bahwasanya untuk contoh ini untuk subvariabel itu diperoleh dari jurnal-jurnal tersebut kayak gitu. Nah, saya ingatkan lagi bahwasanya mata kuliah statistik sendiri kan ada hubungannya dengan metode penelitian. Nah, mau nggak mau kita juga harus belajar namanya variabel dan subvariabel tersebut. Namun lebih mendalam nantinya untuk variabel dan subvariabel akan dibahas di metode penelitian itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk data sekunder sendiri ini merupakan data yang diambil dari tempat penelitiannya kita di ruas jalan. Ini tadi contohnya kan di ruas jalan Caruban-Ngawi ini ya. Jadi saya sebagai peneliti itu perlu melakukan penelitian pengambilan data di sini dengan melakukan praktek ya, namanya LHR namanya. Mungkin ini masih awam buat kalian karena LHR sendiri ini nanti diperoleh di mata kuliah Jalan Raya 1 dan 2 kayak gitu. Jadi perlu praktek di sini nantinya LHR. Nah, data ini disebut data sekunder kayak gitu. Data yang perlu kita praktekkan di tempat penelitian kita. Itu disebut data sekunder. Kalau data primer itu hanya data yang perlu kita ambil dari tempat penelitian yang berhubungan dengan tempat penelitiannya kita. Gitu ya. Sebatas ini kalau untuk statistik, untuk pengolahan datanya. Jadi kalian harus tahu data primer, data sekunder, kemudian baru masuk nantinya di teknik pengumpulan datanya ini. Jadi untuk data sekunder sendiri nantinya kamu selain untuk kita praktek ya, kita nanti bisa menggunakan cara lain yaitu metode angket ini, metode wawancara, observasi dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau untuk praktek tadi masuk ke observasi ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan contohnya seperti kepuasan penumpang di angkutan trayek LDR saya ngomong Landung Sari Dinoyo mana itu ya wis itulah di daerah Malang itu ya, Arjosari Landung Sari misalkan kayak gitu aja. Jadi nantinya perlu menggunakan metode angket atau wawancara kayak gitu karena ketemunya adalah manusia bukan berupa benda ya kayak gitu. Kalau LHR sendiri itu kan ke benda mati, jadi ke angkutan kayak gitu. Jadi perlu namanya observasi. Itu ya berarti harus lewat dulu data primer, data sekunder, baru nanti menentukan macam-macam teknik pengumpulan datanya. Nah, setelah pengumpulan data ini selesai dan data sudah terkumpul, kita masuk ke uji asumsi. Uji asumsi ini merupakan tahapan yang wajib dilewati sebelum nantinya masuk ke pengujian sesungguhnya. Kalau kita ngomong ke pengujian sesungguhnya, itu apa saja sih? Contohnya seperti analisis regresi, uji T, uji F, seperti itu. Nah, kalau untuk uji asumsi sendiri, nantinya ada 5 tahapan dan kesemuanya wajib dilewati. Kayak gitu. Nah, untuk uji asumsi sendiri, kalau untuk saya lebih baik menggunakan software namanya adalah SPSS. Untuk tipenya, silahkan kalian coba cari sendiri. Ini bedanya cuma kayak di itu ya, di Word misalkan Microsoft Word 2014, Microsoft Word 2020, hanya warnanya aja, tampilannya aja yang beda. Namun untuk
tools-nya, jadi untuk tools-nya itu masih sama kesemuanya, hanya tampilannya kok yang beda. Ini namanya pakai software SPSS ini ya. Jadi nanti silakan teman-teman cari dan aplikasikan ke dalam laptop kalian. Kalau nggak punya laptop, silakan pinjam ke temannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk oke, maaf, saya lanjutkan. Untuk uji asumsi sendiri, ini hanya digunakan untuk yang skalanya interval dan rasio. Jadi dia yang membutuhkan angket, kuesioner kayak gitu. Kemarin kan kalian juga sudah belajar toh ranahnya penelitian nanti kalau misalkan skalanya menggunakan perhitungannya menggunakan skala nominal ordinal, larinya ke kuantitatif. Kalau interval dan rasio larinya ke kualitatif. Kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat, untuk uji asumsi sendiri ini dia yang membutuhkan angket kayak gitu. Jadi angketnya nanti perlu divalidasi oleh beberapa pihak. Jadi yang pertama itu adalah pembimbing. Kemudian setelah dari pembimbing kita turun ke lapangan dengan pengujian sementara, belum sesungguhnya. Setelah itu kita lakukan uji asumsi ini. Jika kesemua hasilnya sudah lolos, sudah baik, baru kita menggunakan pengujian yang sesungguhnya. Kayak gitu. Sampai ya. Oke, terus kemudian untuk uji asumsi saya lanjutkan. Untuk menentukan penggunaan uji statistik parametrik atau non-parametrik, ini perlu uji asumsi ini. Nah, pengujian dengan statistik inferensial parametrik mensyaratkan beberapa hal. Jadi, uji asumsi itu meliputi uji normalitas, uji homogenitas, ini ya, uji linearitas, uji heterogedastisitas, dan yang terakhir ada uji multikolinearitas. Kesemua pengujian ini akan saya nanti sudah memberikan di sini PowerPoint-nya tahapan pelaksanaannya nanti seperti apa, di sini sudah ada. Namun kalau saya sarankan lebih baik kalian punya buku pedoman. Jadi nanti karena tahapannya itu nggak cuma tahapan mulai dari awal masukkan data, kemudian kita mengolah data tersebut enggak, tapi sampai menafsirkan hasil dari data tersebut. Jadi kalau kalian tidak punya buku pedoman, tafsirannya nanti pasti bingung kayak gitu cara menafsirkannya. Oke, saya lanjutkan. Masuk ke uji normalitas. Jadi uji normalitas ini secara garis besar kita akan melihat suatu data itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi tujuannya ya, sesuai dengan tulisan ini ya, menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal kayak gitu. Nah, setelah masuk uji normalitas kita nantinya masuk ke uji yang namanya homogenitas. Kalau untuk homogenitas sendiri, ini merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Jadi nantinya variabel yang digunakan ya itu biasanya jika melewati pengujian uji asumsi ini pasti akan lebih dari satu. Seenggaknya minimal ada dua variabel yang digunakan. Kemudian masuk ke linearitas. Linearitas ini tujuannya untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear atau enggak. Nah, ini salah satu contohnya. Yang sebelumnya tadi juga sudah ada, bahwasannya ada syarat pengambilan keputusannya. Nah, ini untuk syarat pengambilan keputusan, contohnya seperti nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, itu nantinya kita perlu menafsirkannya. Nah, kalau nggak ada buku, nanti kesusahan kalian juga. Saya biasa pakai bukunya Singgi Santoso dengan judul Statistik Parametrik dan Non-Parametrik. Itu. Nah, untuk belinya, silakan beli di toko buku Willis saja.
karena di sana harganya lebih miring, walaupun bukunya buku bekas, tapi kan yang penting isinya ya, daripada di Gramedia atau Togamas. Saya sih seringnya beli di toko buku Willis itu. Jadi walaupun bekas, tapi it's okay, yang penting isinya kalau saya kayak gitu. Jadi nilai signifikansi ini diperoleh nantinya dari hasil kita mengolah data, kemudian hasilnya disesuaikan dengan ini ya, lebih dari atau kurang dari, kemudian baru kita nantinya menafsirkan dari hasil tersebut kayak gitu. Selanjutnya setelah multiko ada uji heterokedastisitas. Ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, kalau untuk heterokedastisitas tidak menggunakan angka ya, tapi dia menggunakan grafik plot Z-spread ini, Z-spread dan residual S-resid kayak gitu. Yang terakhir adalah multikolinearitas. Ini tujuannya untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Ini nanti menggunakan angka VIF kurang dari 10. Jadi nilainya hasilnya wajib kurang dari 10. Simpulannya nanti bisa dikatakan data bebas dari gejala multikolinearitas dan data bisa dilanjutkan untuk penelitian pengujian yang sesungguhnya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pengujian normalitas, wajib menggunakan SPSS ya. Jadi ini hasilnya, dan yang terakhir nanti kita wajib menginterpretasi hasil pengujiannya. Pun juga semuanya ini sama, multikolinearitas, homogenitas, heterokedastisitas, kemudian linearitas, ini ada semua di sini. Multiko juga. Nah, kayak gitu. Ini untuk uji asumsi. Jadi tadi sesuai yang sudah saya beritahu bahwasanya uji asumsi sendiri, saya rangkum ya, uji asumsi wajib menggunakan skalanya wajib interval dan rasio kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong interval dan rasio berarti nantinya ini pasti akan mengolah data yang berupa atau semacam kuesioner atau angket wawancara kayak gitu ya. Angket wawancara. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk uji asumsi sendiri, aduh, kok diangkat sih? Ya apa sih Bapak ya? Mungkin sih ngajar kok. Nah, untuk kuesioner sendiri, saya rasa sudah saya berikan untuk cara penulisannya ya. Nah, kemudian ya kayak gitu ya. Berarti untuk uji asumsi diingat-ingat dia diperlukan jika skalanya menggunakan interval dan rasio. Kayak gitu. Kalau untuk nominal ordinal berarti tidak bisa. Kayak gitu ya. Kemudian untuk interval dan rasio ini sendiri pasti nantinya ranahnya larinya ke bentuk kuesioner atau angket atau wawancara. Kayak gitu. Nah, untuk sekedar memberi sedikit ulasan bahwasanya kita juga nantinya kalau dikaitkan dengan metode penelitian ya, sebelum masuk ke pengolahan data seperti ini, kita akan mengenal namanya rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang meliputi pertama kuantitatif, kemudian yang kedua adalah
kualitatif, dan yang ketiga adalah campuran. Ini penentuannya untuk rancangan penelitian ada di awal sendiri, sebelum masuk ke teknik pengumpulan data, terus kemudian caranya kita mengolah data, kayak gitu. Nah, setelah kita ngomong rancangan penelitian, kita perlu membahas yang namanya jenis penelitian. Jenis penelitian. Nah, jenis penelitian apa yang akan kita gunakan? Nah, kebetulan kalau untuk anak teknik sipil sendiri, saya langsung menggarisbawahi aja ya. Yang biasa kita gunakan, kita biasa pakai yang kuantitatif ini. Kemudian untuk jenis penelitiannya deskriptif atau untuk pakai yang eksperimen. Namun perlu diketahui bahwasanya kalau ngomong jenis penelitian yang di kuantitatif sendiri, ini bagian dari kuantitatif ya. Kalau yang di kuantitatif sendiri itu ada sekitar 5 atau enggak 6. Nanti kita bahas di metode penelitian. Ini saya hanya memberikan contohnya saja yang sering digunakan di sipil. Itu untuk jenis penelitiannya ada deskriptif dan eksperimen. Kalau deskriptif itu kasarannya untuk menggambarkan sebuah data. Jadi contohnya kayak tadi, karakteristik kecelakaan lalu lintas, kan menggunakan data 5 tahun ke belakang sebelum terhitung di tahun kita melaksanakan penelitian. Jadi kalau 2022, 5 tahun ke belakangnya berarti kita ambil data mentok di tahun 2017. 2017 sampai 2021 kita ambil data tersebut. Dari data yang hanya tulisannya berupa uraian, kemudian kita klasifikasikan sesuai dengan subvariabelnya tadi. Jadi karakteristik kecelakaan lalu lintas kan sebagai variabel. Subvariabelnya tadi contohnya seperti cuaca, jenis kelamin, kemudian jenis tabrakannya, seperti itu. Kita plottingkan sesuai dengan subvariabel tersebut, kemudian kita ramu, kita sajikan kembali dalam bentuk semacam ini, diagram grafik, terus kemudian chart, pie, dan seterusnya gitu dalam bentuk diagram. Gitu. Jadi lebih memudahkan niatnya untuk lebih memudahkan si pembaca. Nah, itu tadi contoh penelitian yang rancangannya adalah kuantitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Terus Bu, gimana kalau yang eksperimen? Kalau kita ngomong eksperimen berarti all about laboratorium. Kalau all about laboratorium berarti kita tidak perlu ngambil data dan seterusnya, kita hanya berkutat nantinya di laboratorium ya untuk yang eksperimen ini. Kayak gitu. Itu gambarannya terkait ini ya. Sebentar. Terkait tentang rancangan penelitian dan jenis penelitian. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di metode penelitian. Ini hanya sampulnya saja, karena mau nggak mau saya harus mensinkronkan, memberi contoh, karena statistik sendiri itu nggak bisa jauh dari yang namanya metode penelitian kayak gitu. Itu ya. Oke. Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Atau masih banyak yang bingung dengan penjelasan saya tadi? Oh iya, untuk materinya sudah saya unggah di Google Classroom ya. Jadi nanti Jadi nanti silakan coba dicek di Google Classroom masing-masing. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau masih bingung terkait uji asumsi ini. Saya beri waktu.
Nggak ada sama sekali yang mau bertanya. Sedih loh saya nggak ada pertanyaan ini. Apa saya menjelaskannya terlalu cepat ya? Silakan, nggak apa-apa ambil sharing atau mau bertanya tentang materi-materi sebelumnya, nggak apa-apa, silakan. Yuk, silakan. Atau masih ada yang bingung terkait istilah-istilahnya? Silakan, yuk. Ini ada mahasiswanya kan ya? Sama sekali tidak ada yang tanya. Jadi memang untuk statistik dan metode penelitian sendiri itu ya materi yang menjemukan sih kalau menurut saya. Saya dulu juga merasakan. Nah, tapi mau nggak mau kalian harus paham karena ini nanti untuk nyusun skripsi. Jadi kalau kalian nggak paham terkait tentang materinya, susah juga nanti untuk nyusun skripsinya kayak gitu. Skripsi sendiri itu pun kalau misalkan kita tidak telaten, tidak ulet untuk banyak baca, banyak kerjakan, pasti juga akan bosen kayak gitu. Terus kemudian sedikit cerita ya. Jadi kalian niatnya ke Unitri sendiri kan adalah belajar. Walaupun beberapa dari kalian kemungkinan ada yang nyambi kerja. Dulu saya juga seperti itu. Jadi nyambi-nyambi biar dapat tambahan uang saku kayak gitu ya. Tapi tetap diingat niatnya ke Malang itu buat apa? Kayak gitu. Jadi tetap harus balance ya. Utamakan niatnya dulu, kemudian baru sunnahnya, baru tambahannya. Kayak gitu. Itu kalau saran dari saya. Kenapa? Karena beberapa dari kakak tingkat kalian dianya kerja malah kuliahnya itu jadi keteteran. Saya tidak mau nanti ada mahasiswa saya lagi seperti itu. Jadi ini mumpung masih di awal semester, usahakan balance jika kalian ingin nambah kerjaan kayak gitu ya, nambah uang saku. Silahkan. Yang penting niatnya utama di Malang adalah belajar, ya belajarnya yang didahulukan. Tahapan kalian tuh masih panjang sekali. Setelah nanti dapat gelar sarjana, belum juga nanti dapat kerjaannya. Jadi kalian harus buat roadmap hidup kalian. Nanti setelah kuliah mau apa kayak gitu. Jangan difikirkan enaknya dulu, tapi difikirkan ke depannya. Itu ya, itu saran dari saya. Nggak ada pertanyaan ini, benar? Sudah, itu aja. Nggak ada yang tanyain sama sekali? Tidak ada. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih bingung terkait materi yang sudah saya berikan, silakan nanti cobalah dievaluasi, dibaca lagi, sambil lihat-lihat di Google, mungkin istilah-istilah asingnya masih banyak yang kebingungan. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp group ya. Jadi silakan pergunakan WhatsApp grupnya dengan bijak, dengan kita banyak sharing terkait materi yang sudah saya unggah ataupun sudah saya berikan gitu ya, kayak gitu. Oke, itu saja dari saya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.